sudah tahu nama saya? Belum. Oke, baik, sebenarnya saya perkenalan dulu. Nama saya Hayati Nisa, bisa dipanggil Mbak Nisa, terserah Mbak Karin aja mau manggil yang nyaman seperti apa. Terus sebelumnya Mbak Karin sudah melakukan konseling atau belum? Belum pernah melakukan konseling. Oke, jadi di konseling kita hari ini nanti berlangsung sama 40 menit ya Mbak ya. Dan untuk konselingnya Mbak Karin bebas mau cerita apa saja di forum ini, karena nanti apa yang keluar di konseling kita ini tidak akan keluar di tempat lain seperti itu. Jadi Mbak Karin bebas mau cerita apa aja. Oke, Mbak Karin, tujuan Mbak Karin mau konseling hari ini mau ngapain Mbak? Cerita aja sih. Oh, mau cerita aja. Oke, cerita apa Mbak? Kan aku waktu MPLS punya temen nih, namanya sebut aja si A ya. Oke. Nah, si A ini kita temenin soalnya dia nggak punya temen waktu MPLS. Ini MPLS SMP? SMK. SMK. Ya. Oh, Mbak Karin berarti sekarang kelas 12. 12. Oke. Gak apa-apa Mbak. Terus habis itu kita kan udah temenan lama dia kayak dari MPLS sampai ya anggap aja sampai sekarang lah ya. Terus dia ini apa ya, kadang suka PHP gitu loh. Ini temannya cowok atau cewek? Cowok. Harganya kayak gimana? Kayak dia misalnya ngomong hari ini kita mau hari ini dia ngomong besok kita mau main gitu, tapi ternyata biasanya nggak jadi. Jadi kan Mbak Karin sempat mention kalau mulai kenal dari MPLS ya Mbak. MPLS SMK. SMK. Awal mula bisa deket sama temannya Mbak Karin ini kayak gimana Mbak? Jadi ya soalnya dia nggak punya temen dulu tuh, aku MPLS itu dia kayak mojok dulu gitu loh. Kalau ajak ngobrol dia sendiri itu. Ya emang gak ditemenin sama orang-orang atau gimana gak tau ya. Akhirnya aku sama teman-temanku inisiatif, ajakin dia temenan, kasihan tuh gak punya teman. Ya kan aku sama teman-temanku ada 4 orang, termasuk aku. Terus habis itu saya semua kan. Terus habis itu yang kita temeninnya kan cowok. Ya gitu. Saya kita temenin. Oke, baik. Berarti kalian semenjak ngajak temenan si cowok ini berarti kalian ada berapa itu? Jadi 5 orang. Jadi 5 orang. Jadi 4 cewek, 1 cowok. Oke. Berarti pas MPLS Mbak Karin udah deket sama teman-teman ceweknya ya Mbak ya? Udah. Oke. Terus kalau boleh tahu teman-teman Mbak Karin yang cewek-cewek itu gimana tanggapannya sama teman Mbak Karin yang cowok ini? Awalnya fine-fine aja sih, soalnya dia emang enak buat diajak temenan, terus nyambung gitu kan. Cuman ya lama-lama habis tahun temenan gitu, waktu kita kelas 11 dia jadi banyak PHP-nya gitu loh. Jadi aku sama temanku kadang sampai teras isu sama dia, sampai bilang nggak usah dipercaya lah, itu pasti bullshit doang. Oke, sampai trust issue gitu ya. Karena ini kan waktu SMK ya Mbak ya. Waktu SMP mungkin Mbak Karin pernah punya teman kayak temannya Mbak Karin yang cowok ini enggak? Enggak sih, aku SMP nggak punya teman. Oh, SMP nggak punya teman. Kenapa Mbak? Emang harus bergaul. Oh, iya, orang-orangnya nakal semua waktu SMP. Oke, tapi masa waktu SMP nggak ada yang dekat gitu temennya? Ada sih, cuma teman SD ku dulu, satu SMP kan soalnya. Tapi dia juga punya teman lain, jadi aku nggak sering sama dia. Oke, Mbak Karin waktu SMP seringnya sama siapa Mbak? Kalau main gitu? Ada 2 orang, cuman nggak yang sedekat itu sih. Tapi tetap main gitu ya Mbak ya? Iya. Kan kalau SMP kan lagi aktif-aktifnya remaja nih, cari-cari teman gitu. Tapi kalau SMK mulai ini ya Mbak, mulai bergaul ya?
Jadi yang trust issue itu terus Mbak Karin dengan teman-teman cewek Mbak Karin sempat menasehati temennya Mbak Karin yang cewek ini nggak, atau mungkin kalian ada sempat bilangin ke dia seperti apa gitu? Udah sih, cuman kita kadang nyindir kayak kalau pasti lu PHP kan gitu, tapi dia bilangnya enggak bakal PHP kok, tapi ujung-ujungnya tetap PHP. Itu sering nggak Mbak kejadian semenjak Sering. temenan sama dia? Sering. Bisa diceritain nggak Mbak, mulai dari awal banget sampai mungkin Beberapa aja ya. Oke, Ya beberapa. Jadi waktu itu kan pernah kita mau waktu itu kita mau ke acara ulang tahunnya si temanku yang cewek, anggap aja namanya si D ya. Yeah. Nah, terus habis itu temanku yang satu ini dia nggak punya teman buat antar jemput gitu loh. Kalau aku kan sama ayahku sama ibuku kan bisa. Kalau temanku ini nggak ada. Jadi berhubung rumahnya juga deketan sama si A ini tadi, akhirnya kayak ya udah kita bareng aja. Tapi ternyata waktu itu si siapa ini si temanku yang D ini kan udah nungguin nih di rumahnya. Karena si A ini duluan ke rumah temanku yang ulang tahun. Nggak ada ngejemput si D. Jadi si D ini ditinggal gitu. Padahal malamnya udah janjian, besok jemput aku ya, oke aman. Tapi ternyata enggak, lu berangkat sendiri. Oke, itu yang pertama. Terus yang selanjutnya? Habis itu pernah apa ya sebentar ya mikir, soalnya banyak banget. Oke. Itu mau cerita yang mana? Yang paling mungkin yang paling bikin ngeselin atau gimana, atau yang paling gak ingat lah sama Mbak Karin. Waktu itu pernah kan kayak 4 orang ini mau janjian muncak ke Gunung Bokong. Nah, aku ini emang udah lama banget kan pengen muncak. Jadi itu aku janjian waktu itu tanggal 1 aku janjian sama orang-orang ini, ya kita muncak ke Gunung Bokong gitu ya. Terus habis itu kan ada 4 nih temanku nih. Yang 2 ini berangkat berdua boncengan, yang 1 sama cowoknya. Nah aku pasti sama si A itu tadi kan. Nah terus habis itu waktu hari H, enggak sih sebelum hari H, kayak 1 hari sebelumnya aku udah beli logistik nih banyak banget. Terus habis itu aku udah sewa sepatu buat muncak, udah sampai effort beli tas, beli jaket, pokoknya udah effort lah, bener-bener udah aku siapin semua kan. Harusnya uang itu aku pakai buat kebutuhan lain, tapi aku beli buat kebutuhan muncak gitu. Terus habis itu waktu hari H kayaknya dari malamnya jam 10 gitu ya, jam 10 ini si Ali tadi bilang aku nanti tidur di rumah saudaraku yang rumahnya dekat sama aku, jadi biar ngejemputnya nggak jauh-jauh banget gitu loh. Terus habis itu aku kan kebetulan kenal nih sama saudaranya. Udah tuh aku mikirnya oh ya udah dia udah nginep di rumah saudaranya nih. Habis itu kita kan janjian berangkat jam 3 subuh. Jam 3 subuh aku udah siap, yang lain juga udah siap, di grup udah WA, ini gue udah siap nih bla gitu. Tapi si A ini nggak ada kabar ternyata. 30 menit nggak ada kabar. Habis itu aku coba chat saudaranya kan. Untungnya masih on tuh, jadi aku telepon. Oh itu si A ada di sana kak, katanya dia nginep di sana, soalnya kita mau muncak, dia biar deket ngejemput aku gitu. Dia bilang enggak Farid nggak ada kesini, si A nggak ada kesini sama sekali gitu. Terus habis itu aku sama temen-temen kayak Farid si A nggak si A nggak nginep di rumah saudaranya ternyata, terus gimana dong gitu. Habis itu cowoknya temanku ini tadi inisiatif lah ngejemput ke rumahnya si A. Jam 3 subuh itu ke rumahnya. Enggak sih jam 3 subuh sih, udah nungguin 1 jam kan kita gara-gara dia nggak ada kabar, jadi jam 4 subuh kesana, diketok-ketok pintu rumahnya. Habis itu nggak ada sautan kayak sekitar 30 menit itu. Habis itu yang keluar ternyata mamanya yang keluar, dia bilang ini mau kemana ya, Faridnya ada nggak, Faridnya sakit ternyata gitu. Terus habis itu
Ya nggak apa-apa sih kalau misal dia sakit, cuman dia nggak ada ngabarin sama sekali di grup gitu loh. Misalkan selagi masih bisa ngabarin, seenggaknya ngabarin lah gitu. Terus habis itu dia tuh bener-bener nggak ada ngabarin sama sekali. Akhirnya kita ya udah gagal muncak deh. Aku di situ nangis soalnya kan emang itu aku udah pengen banget muncak ya dari lama. Gara-gara dia akhirnya gagal. Tapi teman-temanku yang lain ini berangkat. Bahkan nggak ikut. Yang nggak ikut nggak jadi ikut. Aku bilang gitu nggak apa-apa kalian berangkat aja. Soalnya kan mereka juga udah belanja logistik kan, kasihan kan. Udah kalian berangkat aja. Udah deh. Terus habis itu chatku yang aku nge-spam si A ini banyak banget aku nge-spamnya itu. Dirit doang anjir sama dia. Dia nggak ada bilang maaf ya. Ini enggak, dirit doang boy sama dia. Mbak Karin nge-spam apa mbak isinya mbak? Banyak, aku sampai telepon berapa kali ya, 10 kali lebih ada kali. Terus aku bilang, ini jadi enggak, gimana kalau nggak ada ngabarin sih, blablabla gitu. Oke. Setelah kejadian itu ada mungkin waktu pernah ketemu lagi nggak sama si A ini? Udah nggak pernah sih sebenarnya. Aku nggak apa-apa kalau misalnya dia sakit gitu ya, tapi seenggaknya waktu aku nge-spam chat itu dibalas lah, minta maaf lah seenggaknya. Dia nggak ada minta maaf sama sekali, dia kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. Oke, berarti dari dia kurang ada rasa tanggung jawab ya? Iya. Oke, kalian satu jurusan? Satu jurusan, satu kelas. Satu kelas. Jurusan apa mbak? Perhotelan. Perhotelan. Ya. Bareng sama teman-teman cewek tadi itu? Mm-hmm. Oke, berarti hampir setiap hari ketemu ya sampai sekarang Iya. ya? Kalau untuk sekarang kalian cewek-cewek sama si A ini itu gimana interaksinya? Kadang mereka sih masih ngobrol sih sama si A, cuman aku masih gede aja. Masih gede? Iya, cuman sih kadang si A ini masih ngajakin ngobrol gitu loh. Tapi aku ngeresponnya nggak yang wah banget gitu, kayak yaudahlah, respon seadanya. Oke, itu kan tadi kalau dari pengalamannya Mbak Karin sendiri ya Mbak ya. Tapi kalau dari teman-temannya Mbak Karin yang cewek-cewek ini sempat ada cerita ke Mbak Karin kalau misalnya mereka tuh sempat ada crush sama si A ini. Ya itu yang mereka bolak-balik di PHP-in itu. Jadi mereka kayak udahlah nggak usah percaya sama dia lagi. Jadi akhirnya sampai sekarang kita udah stop percaya sama dia. Oke, berarti kalian tahunan lumayan lama Mbak? Kan dari awal MPLS itu Iya, ya? dari awal MPLS sampai. Kan si A ini kan cowok ya? Mbak Karin sempat lihat nggak interaksi dia sama teman-teman cowoknya tuh kayak gimana gitu? Mungkin bisa diceritakan. Biasanya dia bergaul sih sama teman-teman cowoknya, cuman apa ya, dia tuh kayak dikucilkan. Enggak sebelum dikucil aja, disepelein gitu loh sama teman-teman cowoknya. Disepelein gimana? Kadang nggak diajak ngobrol gitu tapi masih ditemenin. Terus habis itu kadang apa ya, kayak circle dalam circle gitu loh. Oke. Kayak gitu. Oke, circle. Terus si A ini kan kalian pasti karena satu kelas ya, jadi interaksinya kan lumayan intens nih, tiap hari ketemu juga gitu. Apalagi kalau di kelas kan ya sering lihat gimana teman-teman kelas. Kalau selama dari 3 tahun ini menurut Mbak Karin si A ini ada perubahan nggak? Enggak, sama aja. Sama aja. Iya, masih tetap. Meskipun udah disindirin berkali-kali, nggak tahu deh, kayaknya dia nggak sadar diri gitu loh. Oke, berarti Mbak Karin dan teman-teman menyindir ya sama si A ini. Tapi pernah nyoba negur langsung nggak Mbak? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Soalnya kayak nggak tahu, nggak pernah aja. Kita lebih sering nyindirin doang sih, kayak kalau misalnya dia ngomong gitu ya, dia udah janji-janji gitu, kita pasti bilang kayak, alah kamu pasti PHP kan. Tapi dia nggak sadar diri. Kalau itu kan dari circle yang Mbak Karin nih. Kalau dari Ya. teman-teman yang lain di luar circle tuh ada yang digituin nggak sama si A ini? Kurang tahu ya, soalnya aku nggak terlalu deket sama anak-anak kelas
data cuman aku nggak tahu permasalahan mereka. Oke, selain si A ini ada teman-teman lain nggak mbak yang mungkin ya kurang enak gitu pertemanannya sama mbak Karin? Ada. Oh, ada. Iya, Mungkin dia bisa diceritain mbak. dia tuh cewek ya. Oh, yang ini cewek ini. Cewek. Waktu itu kelas 11 mau enggak ding, kelas 11 pertengahan. Oke. Ada anak pindahan nih dari Padang. Waktu itu kita kan lagi di kelas nih, lagi jam kos ya. Ada bapak-bapak masuk ke kelas. Ini benar kelas 11 A ya gitu. Terus habis itu aku yang nyamperin waktu itu. Oh iya, kenapa, ada yang bisa dibantu gitu kan. Ini ada murid baru anak saya, dia dari Padang pindah ke sini, katanya sama gurunya disuruh ngecek ke ruangan ini dulu gitu. Habis itu nggak lama dia datang nih, si anak ceweknya sama gurunya yang tadi. Habis itu udah diperkenalin depan kelas dulu gitu kan. Disambut baik karena itu sama sekelas, kayak dikasih kursi, duduk di sini gitu. Terus habis itu ditanya-tanyain, kamu dari mana, kamu kok pindah ke sini, kenapa, apa ya, ditanya-tanyain gitu lah. Terus habis itu dia emang awal-awal menurut kita baik sih, kayak enak diajak teman gitu. Tapi kayak kelas 12 mungkin kelas 11 akhir mau naik ke kelas 12 mulai kelihatan tuh sifat busuknya. Dia tuh kayak sering ngadu domba anak-anak di kelas gitu loh. Jadi aku waktu itu pernah kan sama teman-teman cewekku ini, aku sama si B lagi ada masalah gitu kan, gara-gara apa ya waktu itu, ada deh gara-gara masalah sama adik kelas gitu, salah paham. Terus habis itu si anak baru ini tadi, dia tuh kayak ngadu domba gitu loh, kayak pokoknya ngadu domba aku sama si B sama anak-anak sekelas, sampai akhirnya aku waktu itu dimusuhin sama mereka. Jadi aku bener-bener gak ada teman di kelas, sampai guru-guruku juga nggak deh, bukan guru-guru, maksudnya wali kelasku sering nyindir aku gitu loh. Oh, mbak Karin yang malah disindir sama Iya. wali kelas. Disindir gimana mbak? Apa sih di sini waktu itu, pokoknya dibilang kalau sama teman jangan munafik, jangan muka dua gitu. Padahal aku muka dua, yang muka dua kan si anak baru itu tadi, dia soalnya sering ngadu domba gitu. Padahal kok nggak pernah ada masalah sih sama si anak baru itu. Oke, tadi kan mbak Karin udah bilang kak, di awalnya baik si anak baru ini, terus pas akhir-akhir kelas, berarti nggak lama ini ya mbak ya, berarti akhir kan sedikit tahun kemarin ya, tahun ajaran kemarin ya. Oke, kelas 11 akhir dia mulai kelihatan sifat aslinya seperti apa. Ya. Oke, itu bermasalahnya sama mbak Karin aja atau sama teman-teman yang lain juga sempat bermasalah? Sama aku pernah ada masalah, sama temenku pernah ada masalah gara-gara waktu PKL din. Waktu PKL? Waktu PKL itu dia kan PKL itu sama temenku yang B ini tadi, sama si C. Oke, Ya. Jadi anak baru itu si B sama si C, 3 orang PKL di hotel yang sama. Di hotel yang sama. Kan kita PKL berapa bulan sih? 3 bulan. Terus habis itu katanya kan posisinya waktu PKL ini aku sama temenku masih ada masalah gara-gara yang dia adu domba itu. Nah, tiba-tiba suatu hari malam-malam pas aku mau tidur nih, tiba-tiba dia ngechat aku, si B ini tadi yang punya masalah sama aku. Dia tanya gini ke aku, Rin, kamu nggak pernah malakin si anak baru ini tadi kak? Oh kayak, malakin gimana? Aku berkawan sama dia aja enggak gitu kan? Soalnya si anak baru yang lebih
lebih mau bekalan sama aku gitu loh, kayak lebih mau ngedeketin aku, tapi akunya nggak minat aja. Kayak dia nuduh aku sering ngalahin dia. Itu cerita ke temennya Mbak Karin. Diceritain ke teman-teman, terus habis itu terus habis itu Oke, lanjut aja Mbak. terus habis itu aku cerita lah, enggak aku pernah ngalahin dia gini, terus aku ceritain semuanya. Terus habis itu akhirnya si Benny cerita, kayaknya dia cerita tentang kamu, bukan sekarang sih, cerita dulu gitu. Dia cerita tentang kamu dulu, katanya kamu sering ngalahin dia, kamu sering jahat ke dia, aku bekalan sama dia aja enggak. Terus habis itu ternyata aku baru tahu dia ini ada masalah sama si anak baru tadi. Jadi akhirnya dia berusaha bekalan lagi sama aku. Habis itu kita kayak mau ngejalin si anak baru ini tadi gitu loh. Gitu. Oke, tadi kan Mbak Karin sempat mention kalau sampai wali kelas udah tahu gitu. Ya. Tapi dari Mbak Karin dan teman-teman nih setelah tahu faktanya kan kalian sempat baikan lagi nih. Sempat bilang nggak ke wali kelas kayak kita tuh nggak tahu. Soalnya emang wali kelas kita menjadikan diri kayak Oke. Tapi sekarang kalian ada guru BK-nya? ada. Sempat bilang, sempat cerita Enggak. gitu. Oh enggak. Kenapa Mbak? Soalnya emang wali kelas kita guru BK. Oh gitu. Iya, jadi dia guru BK sama wali kelas. Oke, jadi memang kalian nggak cerita ke wali kelas kalian ini ya? Iya. Oke, tadi kalian selesaiin sendiri. Oke, terus tadi Mbak Kalian kan juga sempat mention nih kalau akhirnya tahu nih fakta ceritanya satu sama lain, akhirnya baikan lagi. Nah terus setelah kalian baikan itu, kan akhirnya kalian jadi tahu nih sifatnya Asi yang teman baru kalian ini. Terus akhirnya kalian bertindak sesuatu kan? Enggak sih, soalnya kita emang udah kayak apa, soalnya dia emang udah sering munafik gitu. Akhirnya dia berkawan sama di kelas kita. Oh Iya, yang sama-sama munafiknya. itu cowok kan? Iya, yang ini dia. iya cowok. Cowok. Iya. Nah dia itu diceritakan sama Mbak. Dia itu pernah ngatain aku sama temen-temenku SDM rendah gara-gara kita waktu itu nggak mau patungan bukan nggak mau patungan sih, cuma lebih kayak apa ya, kayak soalnya kan patungan buat foto apa sih namanya, foto studio nggak sih, kayak yang buat foto studio itu mahal banget, nggak worth it kalau misalnya harus patungan segitu banyaknya per orang. Waktu itu disuruh patungan 50.000. Foto studio berapa sih, kayaknya nggak sampai, kan di kelas ada berapa orang, 30 orang, 50 kali 30 itu banyak banget kan, nggak mungkin foto studio segitunya. Terus habis itu kita kayak apa sih, mengutarakan pendapat kayak nggak worth it deh kalau segini, soalnya kan foto studio gini-gini. Terus habis itu ternyata disindir di FB-nya, dia lupa hide aku kayaknya. Dia bilang ini contoh anak SDM rendah yang nggak mau patungan padahal cuma 50.000. Padahal cuma 50.000, dikiranya semua orang itu mau kak kasih uang 50.000 buat hal yang nggak worth it kayak gitu. Ya. Terus setelah disindir kayak gitu akhirnya kan Mbak Karin tahu nih, teman-teman juga tahu dong karena Mbak Karin cerita. Karena aku screenshot, aku kirim di grup. Oke, terus tanggapan teman-temannya Mbak Karin gimana Mbak? Ya ngamuk sih, tapi nggak kita ladenin, soalnya emang dia songong gitu sih. Kalau misalnya kita ladenin, kita lawan, dia pasti nggak bakal mau kalah, dia pasti bakal panjang nanti misalnya. Jadi kita diemin aja. Kalau boleh tahu ya Mbak, pola pertemanan Mbak Karin nih sama teman-teman di kelas gitu kan, pasti kan kalau di kelas kan ada macam-macam pertemanan ya, entah circle ini atau circle itu. Kalau dari Mbak Karin sendiri ini pre-off-nya Mbak Karin nih, kalau Mbak Karin bisa mengartikan tipe pertemanan Mbak Karin dan teman-teman yang ada di kelas itu gimana Mbak? Tipe gimana? Mungkin memang
toksik itu cuman lingkaran pertemanannya si ini tadi sama si anak baru itu kan ada berapa? Satu, dua, ada 4 orang. Itu toksik semua. Kalau yang lainnya Oke, berarti bisa dikatakan masih fine fine aja. cuman emang satu circle doang yang bermasalah. Oke, dan akhirnya setelah dengan ceritanya Mbak Karin tadi, saya bisa simpulin kalau misalnya temen Mbak Karin yang anak pilihan ini sama yang cowok itu berarti temenan mereka cuma sama satu circle itu aja ya. Kalian sempat crush nggak antar circle kalian dan circle yang satu iya? Iya, sering. Oh serius? Nggak sering itu sih. Ada yang paling apa ya, masih teringat-ingat nggak? Semuanya sih. Tapi pernah waktu itu ada nih satu cerita waktu bulan puasa gitu kan ya. Di kelas kita tuh lagi ngerjain tugas tapi gurunya nggak ada. Terus habis itu kan lagi bulan puasa nih pasti lagi ya, emosinya gitu. Nah waktu itu si circle-nya si ini tadi itu berisik banget padahal yang lainnya tuh diem. Jadi kayak si ini tadi teriak-teriak gitu loh. Terus habis itu temanku yang si D ini tadi dia kayak nggak tahu kesabarannya udah habis kali ya. Akhirnya dia berdiri, habis itu dia ngomong kayak, "Woi, diem dong, jangan gitu." Pokoknya dia teriak keras banget. Kayak sampai kelas sebelah itu waktu itu denger dia, soalnya sampai nanya, "Kenapa tadi kok di kelas lo ada yang teriak?" gitu. Akhirnya dari situ kita berantem. Habis itu nggak dimusuhin anak sekelas sih, cuman kayak apa ya, kadang sama anak sekelas masih diungkit-ungkit gitu loh kalau misalnya ketemu sama kita. Oh, iya, kalian yang kena. Soalnya pasti udah di apa sih, diadu domba sama si circle sebelah itu tadi, kita kalah. Soalnya kan kita nggak mau bikin masalah gitu loh di kelas, jadi kita nggak mau adu domba anak-anak. Ya. Itu salah satu crashnya kalian sama circle-nya yang anak baru ini ya? Ya. Ada perkara lain nggak? Tapi dari ceritanya Mbak Karin tadi ya, kan kalian sempat crash dengan ini dengan itu, terus sama teman Mbak Karin yang si A ini, itu sempat bikin Mbak Karin ini nggak Mbak, kayak aduh aku jadi nggak suka sama teman-temanku yang kayak gini. Iya, pasti nggak suka sih kita sama mereka. Sebab Tapi soalnya si Boti ini tadi dia anak emasnya wali kelasku. Anak kesayangan. Iya. Baik. Padahal berprestasi aja enggak. Padahal temanku yang satu circle ini tadi, aku bekalan sama ketua kelas sama wakil ketua kelas. Oh gitu. Iya. Tapi lebih disepelein. Baik. Dari teman-temannya Mbak Karin yang satu circle ini yang kayak ketua kelas sama wakil gitu, mereka sempat ngerasa kayak aduh nggak terima nih. Enggak, soalnya kita ya sih pernah sih, cuman kita lebih ke nggak mau bikin masalah aja, nggak mau memperpanjang masalah. Jadi kita memilih diam. Jadi Mbak Karin dan teman-temannya Mbak Karin satu circle ini lebih memilih untuk menghindari masalah ya Mbak? Cuman emang dikasih masalah mulu sama si circle sebelah ini tadi. Kayak manas-manasin gitu loh. Berarti pandangan Mbak Karin sampai sekarang atau teman-teman Mbak Karin yang circle lain itu gimana Mbak? Yang circle ini tadi? Iya. Masih jelek sih pandanganku, soalnya emang mereka sampai sekarang belum berubah. Ya kita masih musuhan. Tapi kan kalau gitu terus-terusan juga nggak enak ya Mbak ya di kelas, karena kan kalian sering ketemu, sering interaksi gitu. Selain wali kelas nih Mbak, ada guru-guru lain nggak yang notice gitu? Enggak sih, cuma wali kelas itu aja. Jadi dari kedua belah pihak ini sama
sama sekali nggak ada yang bilang ke wali kelasnya ya mbak ya? Iya, nggak ada. Oke. Wah sedikit berat ya karena memang satu kelas ya mbak ya. Dan Iya. untuk saya pribadi kalau seperti itu mungkin juga jengkel ya karena kayak terus-terusan dapat masalah padahal kita sendiri sudah berusaha untuk menghindari si masalah itu. Iya. Oke. Berarti sampai sekarang masih fresh ya mbak ya? Masih. Kalau yang circle satunya nih sama temennya mbak Karin yang si A ini gimana? Salah satu circle. Oh masuk ke circle yang anak baru ini sama teman mbak Karin yang si A ini itu mereka friend aja atau enggak? Oh, si A yang cowok ini tadi. Iya. Netral sih kalau si A ini. Oh netral. Iya, netral. Soalnya dia agak bolong gitu. Iya maksudnya. Dia tuh gara-gara nggak tahu ya konspirasi dari teman-teman sekelas itu. Dia kan waktu itu pernah suka sama salah satu temanku nih. Okay. Bukan dalam circleku ya, tapi okay. aku bayar namanya siapa ya? Jeko deh ya. Jeko apa aja. Dia si A ini tadi suka sama si Jeko. Terus si Jeko nggak minat. Akhirnya waktu itu pernah si A confess ke Jeko, ditolak. Semenjak itu si A ini agak bolok gitu. Kadang kalau diajak ngomong gak nyambung. Ngomongnya apa, jawabnya apa gitu. Efek patah hati mungkin. Iya, terus ya. habis itu dia sering bikin SG yang kata-katanya nggak nyambung. Sebentar ya aku cariin. Oh punya mbak? Iya, pernah aku screenshot. Soalnya konyol aja kata-katanya. Kayak apa sih nggak nyambung? Kayak planger. Oke. Sebentar ya. Tapi dari mbak kalian sempat bilang ke dia kayak kalau misalnya ya udah kalau udah nggak diterima tuh ya udah gitu. Iya, pernah. Kayak ya udah lah, cari yang lain aja. Dia iya aja, cuman SG dia tuh masih sering yang lebay banget gitu. Oke. Sabar ya. Nggak apa-apa mbak, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Ada kok, ada. Sabar. Oke, berarti si A ini di posisi netral ya mbak sejauh ini? Iya, netral. Ya ada. Oke, nggak apa-apa mbak. Oh, berarti masih A ini masih sering galau gitu ya? Tapi mbak Kali sama teman-teman circle mbak Kali masih ngingetin gitu? Iya. Oke, berarti kalian masih dibilang masih bisa deket lah? Masih. Oke, berarti untuk pertemanan ini dan pergaulan mbak Karin di kelas itu untuk pertemanan ya mbak, berarti masih dikatakan mbak Karin bisa mengontrol diri. Kalau dari mbak Karin sendiri selain menghindari masalah dari teman-teman yang lain yang mungkin nggak suka sama mbak Karin atau sempat bikin masalah sama mbak Karin ada cara lain nggak apa ya tetap menjaga pergaulan pertemanan mbak Karin itu tetap baik gitu, tetap santai aja gitu? Ya itu kita udah dulu kan kita masih sering nyebutnya masih sering percaya kalau dia adu domba gitu. Gampang percaya, gampang kebawa arus. Sekarang udah enggak sih, udah kayak paling ya diadu domba lagi gitu. Oke, berarti masih ada pikiran-pikiran yang bikin negatif thinking gitu ya mbak ya? Iya. Tapi mbak Karin capek nggak kadang kalau harus ngeladenin sama mereka yang energinya negatif gitu? Capek sih, capek banget sih. Oke, mungkin kalau dari saya itu kan dari ceritanya mbak Karin dari teman-temannya yang A ini, terus dari teman-temannya mbak Karin yang mulai dari anak baru, terus ada teman cowoknya yang sedikit kita katakan sedikit halus lah ya sifatnya, sedikit kewanitaan
sama teman-teman circle Mbak Karin gitu. Mungkin bisa saya tarik kalau memang masih banyak beragam tipe manusia ya Mbak ya. Jelas dan memang kita yang harus bisa memahami mereka seperti ini, mereka seperti itu. Ini saran dari saya ya, tetap Mbak Karin lah yang harus membatasi diri dengan mereka yang memberikan energi negatif gitu. Dan cara dari Mbak Karin yang mulai dari untuk menahan agar tidak membuat masalah lebih besar atau membuat masalah baru, itu sudah bagus ini kan. Mungkin dari saya itu sih Mbak. Dari Mbak Karin ada yang mau diceritakan lagi? Untuk sekarang sudah ya Mbak ya? Oke, kalau gitu mungkin untuk sekarang hari ini bisa kita cukupkan ya Mbak ya? Oke, dan untuk sesi konseling berikutnya Mbak Karin mau hari apa dan di jam berapa? Tanggal 25. Tanggal 25. Boleh. Oke, nanti untuk jamnya nanti kita atur lagi. Nanti kita atur lagi. Oke, jadi selanggarnya Mbak Karin aja ya Mbak. Oke, nanti kita atur lagi. Nanti kalau misalnya Mbak Karin ada apa-apa bisa chat ke saya. Nanti kita atur juga untuk appointment konseling juga ya Mbak ya. Oke, sebenarnya saya terima kasih banyak sama Mbak Karin karena sudah mau bercerita. Jadi lumayan ini ya Mbak ceritanya tentang pertemanan ini. Oke, semoga Mbak Karin juga sadar mulai sekarang harus seterusnya. Terus juga semoga bisa terhindar dari lingkungan-lingkungan negatif, terutama lingkungan pertemanannya. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Mbak sudah datang pada kesempatan ini. Sama-sama. Mbak Karin ada kegiatan hari ini? Ada di sini mau kerja sih. Hari ini mau kerja. Oke. Enggak sih, bukan kerja, apa sih, part time. Part time.